Shalom adik-adik semuanya. Kali ini kita akan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan PA GPIB Margo Mulyo Batu secara online. Jangan lupa untuk duduk manis, siapkan Alkitab kalian, dan jangan lupa untuk terus fokus mendengarkan firman Tuhan. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum itu kita menyanyi Mars PA. Satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Tunjukkan sikap yang baik dan benar untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami di pagi hari ini. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, berkati adik-adik yang ada di rumah, supaya setiap ibadah yang kami lakukan ini bisa menjadi berkat bagi kami sebagai kakak-kakak pelayan, juga adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita menyanyi dulu ya. Kita angkat pujian, kau temanku, ku temanmu. Oke adik-adik, saat ini kita akan membaca Mazmur pujian kepada Tuhan.
terambil dalam Mazmur pasal 19 ayat 12b yang menyatakan, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyi dulu ya. Kita angkat pujian Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik yang di rumah hari ini? Kakak yakin adik-adik yang di rumah hari ini sehat-sehat semua kan? Oke, sebelum kita melanjutkan cerita kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya adik-adik. Bagaimana cara berdoa yang baik? 5, 5, 10. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita, kami berdoa biar setiap cerita yang kami dengarkan kami dapat memahaminya dan kami juga dapat mengerti. Berkati kami Tuhan, dan berkati juga kakak yang menyampaikan cerita dan juga adik-adik yang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik yang di rumah hari ini kakak mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab ya. Nah, jadi Alkitab kita untuk kita merenungkan bersama-sama, untuk kita bercerita bersama-sama. Mari kita membaca Alkitab kita dari Amsal 23 ayat 12. Jangan lupa ya dibaca ya adik-adik. Oke, sekarang kakak akan membuat suatu cerita. Sekarang kakak akan bertanya dengan adik-adik yang di rumah nih. Ayo, siapa di antara adik-adik yang suka membantu orang tua? Angkat tangannya. Kakak yakin adik-adik yang di rumah suka kan membantu orang tua? Sekarang kakak mempunyai cerita nih ya. Ada 2 cerita. Yang pertama itu namanya Tommy. Yang kedua namanya Ine. Oke, sekarang kakak mulai ceritanya. Yang pertama Tommy ini mamanya memanggil dia, Tommy, sini bantu mama dulu. Tapi Tommy-nya tidak mau. Apa katanya? Aku nggak mau. Aku malas. Aku maunya main aja deh sama teman-teman yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada ibu yang punya seorang anak yang namanya Ine. Nah, jadi ibunya panggil, Ine, sini dulu bantu mama. Jadi Ine datang. Kenapa ma? Bantu mama masak. Jadi Inenya mau untuk bantu mamanya masak. Sekarang bagaimana dengan adik yang di rumah? Oke, sebelum kita melanjutkan cerita kita, sekarang kita akan melihat video berikut ini. Kakak harap adik-adik yang di rumah duduk yang manis ya. Jangan kemana-mana, oke? Kembalikan dia! Keluar dari sini! Ini untukku! Kejahatan manusia semakin besar. Semua pikiran dan rencana mereka adalah jahat. Maka aku akan memusnahkan setiap makhluk hidup di bumi. Aku menyesal telah menciptakan mereka.
Aku masih tidak mengerti kenapa Superbook membawa kita ke kota yang penduduknya berusaha saling membunuh. Iya, apalagi dia berusaha memperkenalkan kita kepada orang yang bersahabat dengan Tuhan. Wah, teman-teman, sepertinya orangnya sudah ketemu. Bangunlah bahtera dari kayu gofir dan lapisi dengan anti air di dalam dan luarnya. Panjang bahtera haruslah 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Buatlah jendela untuk bahtera ini, dan ukurannya 1 hasta dari atas, dan buatlah pintu di tiap sisinya. Kau harus buat bagian bawah, tingkat kedua, dan ketiga. Lihat, aku akan menutupi bumi dengan air yang akan memusnahkan makhluk hidup yang bernafas. Segalanya di bumi akan musnah. Tapi aku akan membuat perjanjianku denganmu. Kamu harus masuk ke dalam bahtera. Kamu, anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Kerja yang bagus, saudaraku. Kau berhasil membuatnya, Nuh. Itu perahu raksasa. Masuklah ke dalam bahteramu dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara manusia zaman ini. Oke adik-adik, yang di rumah tadi sudah nonton kan videonya? Bagaimana menurut adik-adik yang di rumah? Nah, bagaimana ya seorang ayah yang namanya Nabi Nuh dan anak-anaknya membuat bahtera yang sangat besar. Nah, sekarang bagaimana dengan adik-adik yang di rumah nih? Nabi Nuh kan dengan anak-anaknya suka loh membantu bapaknya untuk membuat bahtera yang sangat besar itu. Jadi mereka bantu ini bapaknya untuk angkat kayu loh, untuk membuat bahtera yang sangat besar. Mereka pergi ke ladang angkat kayu, mereka pergi untuk membangun bahtera yang sangat besar itu. Sekarang bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Mau nggak bantu mama, bantu papa, atau bantu kakak juga, ataupun adik-adik kita yang ingin dibantu dengan kita, butuh bantuan kita? Mau nggak adik-adik yang di rumah? Oke, kakak yakin percaya setelah menonton video dan mendengarkan cerita dari kakak yakin adik-adik yang di rumah mau membantu ya. Jangan hanya diam dan tidak mau membantu orang tua, oke? Oke, adik-adik, pesan dari kakak ya. Untuk adik-adik yang di rumah, kakak harap adik-adik yang di rumah harus mendengarkan apapun dari orang tua, mau mama, mau papa, oma, opa, tetap didengar ya. Jangan nggak mau, kalau disuruh jangan bilang nggak mau, males. Tidak boleh ya adik-adik ya. Sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menuruti setiap perintah dari orang tua. Oke, saat ini kita akan mengakhiri cerita kita. Namun sebelumnya jangan lupa berdoa. Ayo, bagaimana cara berdoa yang baik adik-adik? 5, 10. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita yang telah kami dengarkan. Dari Kalistin kami berdoa biarlah cerita ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, terlebih khusus untuk orang tua kami. Kami tidak boleh membantah dan kami harus mendengarkan setiap apapun yang disampaikan oleh papa, baik mama, opa, oma, kakak maupun juga adik-adik kami. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah dengar cerita firman Tuhan kan? Untuk meresponi cerita firman Tuhan, kita menyanyi lagu Yesus Sayang Semua.
Nah, adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Tunjukkan sikap doa yang benar ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menyelesaikan setiap ibadah kami. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar bisa menjadi berkat bagi kami, juga adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Haleluya, amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Nah, kakak-kakak semua berharap adik-adik tetap jaga jarak dengan orang-orang di sekitar. Pakai masker kalau mau keluar rumah, cuci tangan, dan rajin makan supaya tetap sehat. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Dadah. Selamat hari Minggu.